Jadi ini software bisa di search di internet, cari MM-ANA, download free, bisa diinstal, udah beres ya. Nah, yang bagus dari MM-ANA itu kita masuk ke file, terus open, oke. Wah, ini udah kita modified. Kita save aja ya. Kita kasih nama 430 12 elemen 430 mega 430 apa ya tadi ya, optimize lah, optimize. Oke lah, nggak mau dia. Ya udah, ntar gampang lah, biar hilang juga nggak apa-apa. Tapi ya intinya, kalau kita masuk ke file, open. Nah, di sini dia sudah ada folder namanya antena. Kalau kita klik antena, udah banyak banget contoh-contoh antena-antena yang udah kita buat, yang dia udah buat contekannya kita. Tergantung kita mau main apa ya. Ini VHF beam, ada VHF, ada antena pendek short, ada HF beam, multiband, simple, segala macam. Oke. Nah, karena tertariknya di VHF, ya udah kita VHF. Nah, ini antenanya bisa kita ambil dari sini, contoh-contohnya banyak banget. Ini kebetulan ini antenanya antena 400 MHz, bentuknya kayak gini. Ini bentuk antenanya. Nih. Cuman kan kita pengen optimasi mau di frekuensi berapa. Jadi cara optimasinya, ntar ulang lagi ya. Kalau kita mau ganti frekuensi, ini dirubah nih frekuensinya, di frekuensi yang lebih presisinya. Yang berapa ingin kita mainkan? Yang kita lebih banyak nongkrong di mana? Sekarang nongkrongnya di berapa? 4 saya jarang. 4 jarang. Saya jarang. Biasa main di berapa? Di 2. Di 2. Oke. Sekarang saya udah punya antena ini kan, 400 mega kan? Iya. Kita udah optimasi sih sebenarnya di 400 mega ini. Saya pengen geser kedua kan? Iya. Oke. Caranya gini. Nah, ini proses geser dulu ya. Ini edit, ada wire scale. Wire scale. Oke. Mau main di frekuensi berapa sekarang? 145 300 misalnya. 300 ya. Misalnya kita sering nongkrongnya di 145 300. Jadi saya ulang lagi. Edit, wire scale 145 300. Oke. Ini sekarang berubah semua ke frekuensi 5 300. Kalau kita lihat sini aja. Oke. Ini kita bisa lihat panjang-panjang antenanya ya. Coba wire nomor 2 ini setengah meter nih. Iya. Setengah meter kan, 4,8 kira-kira. Terus ini 0,06. Ini panjang ininya 1 meter. Panjang Reflektornya 1 meter. Terus ini direktor yang pertama 0,8 meter. Pokoknya bisa kelihatan semua lah. Panjangnya sini. Iya. Terus jarak-jaraknya kelihatan nih. Kita bisa lihat dari ini apa, sumbu apa sih? Ini Y ya. Ini apalah, pokoknya bisa kelihatan nih jaraknya. Ini Y. Yang ini nih, gue butuh jarak yang ini. Jadi ntar kita bisa tahu ukurannya segala macam ada. Deh. Nah, sekarang kita optimasi lagi kan? Kita optimize. Ini kita turunin dulu gainnya. Front to back-nya kita turunin. XJ sama SWR aja kita optimasi. Seluruh elemen dioptimasi. Kita start. Ini SWR masih 3 tadi kan? Sekarang SWR-nya turun lagi. Diturunin lagi. Nah, ini nanti ukurannya kita catat. Ini itu yang kita implementasikan di pemotongan kabel, pemotongan antenanya gitu. Oke, siap. Nah, kalau kita mainan DX segala macam, kita lihat di sudut terbang sinyalnya ya. Ini kan harus kecil nih sudutnya. Jadi kita dapat front to back-nya gede, gainnya lumayan lebih gede daripada 400 mega ya. Jadi, nah sekarang kita optimize lagi, ulang lagi. Jadi optimize nggak bisa sekaligus. Jadi sekarang mulai saya masukin semua maksimumin gain, dimaksimumin, front to back maksimum.
maksimumin ininya. Ini naik dia udah. Nanti tinggal dicatat ukurannya. Dapat. Beres. Ya berarti masih ada antena lagi yang lu. Ini kan masih satu elemen kan? Satu antena kan? Kita mau paralel kan? Tungguin selesai dulu kita paralel. Anjrit ya. Kurang ajar ini mah ya. Racun lagi. Tenang, besok tinggal beli pipe apa aluminiumnya. Kirim lagi. Kalau gue selalu ngedesain berusaha gain semaksimal mungkin dengan komponen seminimal mungkin. Soalnya ternyata kalau elemen makin banyak juga nggak tambah gede banget sih. Naiknya cuma sekitar 3 sampai 4 dB. Dikit, makanya saya biasanya udah satu antene dengan 1 kali 13 elemen dengan 2 kali 13 elemen itu cuma nambah 4 dB. Iya, nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuma covernya dia lebih gede. Iya. Covernya. Masih jalan dia, gila. Masih berjuang dia buat naikin. Tapi udah naik sih, ini udah naik. Emang bedanya dikit. Bedanya dikit. Tapi perjuangannya gila-gilaan dia buat ngerubah ini semua. SWR-nya sih satu terus sih. Buset, masih terus berjuang. Perjuangannya berat banget. Saya sebelumnya nggak pakai ini. Manual yang ada di PDF-nya si Aigen, antenanya si saya lah ukur ya 2 tahun parah kan ada ilmu baru bisa ngecek lagi kan. Dan ini sebenarnya free. Parah. Gue pakai wine. Ada yang pro loh ya? Ada yang pro bisa parabola. Oh, bisa. Ini nggak bisa parabola. Bisa di frekuensi berapa aja itu? Ya. Alt frekuensi. Ini udah ya, dapat ya. Oke. Ini beres ya. Kita akan coba bikin stack ya. Berapa antena gitu? Dual antena, dual band. Dua antena lah. Antenanya banyak gitu ya. Nah ini kita bisa make stack. Ini ada menunya make stack. Make stack. Oh, bisa. Berarti 2 penggabungan. Suka-suka beberapa antena. Suka-suka. Nah ini tinggal klik aja make stack. Berapa horizontal, berapa vertikal. Anjir kan. Oke. Misalnya vertikalnya 1, horizontalnya kita ada mau 4 antena, 2 antena, 8 antena. Bisa gini nih. Misalnya kita 8 antena ya. Iya, oke. 8 antena. Ini satu wavelength, ini WL tuh wavelength ya. Oke. Stack di kiri kanan dari antena original ya. Ini horizontal soalnya. Horizontal ya, oke. Kiri kanan dia. Ya. Oke. Yes ya. Wavelengthnya dalam lambda atau meter, yaudah make stack. Ini kelihatan antenanya udah jadi stack dia. Oke, nih stack antenanya 8 loh. Oke. Parah. Mari kita hitung. Ntar nih kita kalau ngitung, biasakan kalau ngitung jangan dimaksimalkan dulu. Saya biasanya diturunin dulu biar cepet dulu dapat. Yang penting SWR sama XJ yang saya mainin biasanya. Start lagi deh. Hitung deh. Ini matang deh. Ngitungnya setengah mati nih berarti. Soalnya antenanya banyak banget. Jadi dia hitung supaya SWR-nya satu dengan jaraknya udah mati nih hitungannya. Iya. Jadi geser 1 mili aja udah mulai. Udah beda lagi. Udah gini doang sih caranya. Udah dapet ilmu lagi. Tuh, lihat gainnya naiknya kan lumayan. Tapi 8 itu ngabisin duit sih sebenarnya. Ya kemarin aja saya yang buat itu yang 13 elemen kali 2 aja udah ngabisin duit 1,5 juta dengan aluminium full ya. Full aluminium udah. Aluminium murni. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi antena 40 meter ya. 40 meter lah. Lu mau berapa? Berapa elemen? 2 elemen. 2 elemen aja lah. Jangan yang nggak usah yang banyak-banyak. ya.
Soalnya kalau 3 elemen itu udah berat ditawar. Kita Di antena. HF beam ya, beam kan. 2 elemen 20 meter yang ada nih. 40 meter nggak ada. Jadi saya cuma punya 2 elemen 20 meter dan ini dia makainya wire. Oke. Dia makainya wire, bentar di sini. Ini dianya pakai wire, saya ganti jadi aluminium pipe. Right, oke. Aluminium pipe. Oke. Ini kan dia bilang 1,6 mm wire. Iya, oke. Oke. Saya ganti pakai aluminium. Cuman ini kondisinya dia antena ini ya, antena 20 meter ya. Iya. Biarin aja 20 meter dulu, kita optimize dulu di 20 meter. Jadi kecilin dulu semuanya. Front to backnya ya ada kasih dikit lah. Oke. All elemen start. 1,5 masih SWR-nya atau SWR gua naik. Oh, SWR-nya belum gua naikin sih ya. Ini rada diturunin ya. Wah, turun kan. 1 kan? Udah ya. Oke. Oke, gua udah dapet nih. Sekarang gua pindahin nih. Edit wire scale. Oke. Mau frekuensi berapa? 7 berapa? 130. Selalu anak-anak voice ketahuan banget. Gue ketahuan dari frekuensi dia anak voice. Ini asal jangan 7074, 7 sampai 76 jangan. Gue 7074. 74 sampai 76. Nah, itu daerahnya Ono itu. Cuman gue lagi mau turun ke 70 10 20 tuh isinya CW. Enggak, itu orang-orang semua. Sebel banget gue mau nyisi double isinya orang-orang, kesel banget. Udah ya, 70 ini pindahin ya, situ 6999 tuh frekuensinya. udah ya, Udah, ya. oke. Ini kita bisa lihat ukurannya di view ini. Panjangnya 20 meter nih. 26,91 ya, oke. Uits. Jadi ini driven elemen, ini driven, yang ini director, Oke. bukan reflektor. Iya, Jadi dia mainnya director ya, Pengarah aja ya. pengarah aja. Oke. Sekarang kita optimize lagi. Ini masih sama, SWR gue naikin dikit lah, biar dia SWR-nya disatuin kalau bisa. Start. Udah dapat nih. Oke, udah dapat SWR semua. satu, oke. Sekarang gua akan optimize lagi supaya semuanya maksimum. SWR-nya nggak di setting. Biarin aja dulu. Ntar lu main-main aja lah. Oke. Mana yang lebih? Oh kan masih kacau ya. Nah, naik dia. Jadi ini harus gua turunin lagi nih gainnya. Kalau enggak SWR-nya kacau. Ini SWR-nya gua naikin pol ya. Ini lanjutin kan Pak Firdaus nih. Aduh susah ya. Hotspotnya. Susah. Kalau udah kayak gini ngelok dia. Terus ini. Kunci di situ. Terus ya. Jadi kadang-kadang yang saya kerjain adalah saya ngerubah di sini aja, saya rubah di geometrinya. Ada nyeting di. Ini kan ini Enggak tuh juga lu ada. saya jalin ya. Ini jadiin 5, Enggak kerja dong. ini jadiin 5. Ini minus 10, ini 10 supaya dia nanti nyari lagi. Nyarinya nggak koma lagi. Iya. Jadi kan ini minus 10, Apa? di sini 10 lagi. Ah, Oke. Jadi sebenarnya 10 5 meter nih. Gitu Oke. ya. Jarak antar elemennya. Antar elemennya 5 meter meter. sebenarnya. Oke. Nah, sekarang saya akan optimize di SWR dulu ya. Ini gue turunin dulu semua. Ini front to back adalah dikasih gainnya turun, SWR-nya agak maksimum ya. Pokoknya SWR-nya harus dapat kan? SWR bagus kan? Ya. Nah, sekarang saya akan maksimum lagi SWR. Gainnya. Ntar aja dulu lah. Kapok gue tadi. Kapok gue soalnya. Jadi dia suka ngelak gitu kalau udah kekunci. Dia nggak mau ngitung lagi. Nggak mau ngitung lagi. Dianggap itu udah maksimum. Jadi harus dibikin salah lagi ukurannya biar dia nyari kerja lagi. Iya. Nah
Nah ini udah bagus. Sekarang kita naikin pelan-pelan, berarti nggak bisa gua langsungin. Front to back dulu yang gua naikin, gain nggak gua naikin dulu. Udah ngelok di SWR itu dia nggak mau. Coba kalau ini gua naikin dua-duanya gimana, mau nggak? Ada nomor apa ya Pak? Pilih. Ada nomor. Tuh SWR naik langsung. Berarti Gain itu bikin naik SWR sih. Gain akan bikin naik SWR. soalnya dia Ya udah, kondisi gitulah. dia template yang itu tuh udah ada di kita Udah di waktu install udah ada. Template yang tinggal cari colongan aja. Nanti kita caranya wire scale. cuma geser-geser angka aja, kita geser di geometrinya pertama dulu, kalau nggak dapat udah di ngelok SWR, habis itu geser ke frekuensinya mau berapa kita main. Jadi kalau kita naikin gain, SWR naik sih. Tuh. Jadi biasanya saya mainnya di front to back-nya. Front to back ratio-nya. Gainnya biarin aja paling kecil tapi front to back-nya Iya. besar. Jadi kita dapat diuntungkan karena pantulan dari belakang aja, atau kalau ini director doang ya, supaya kesananya bagus banget gitu. Bukan gain yang dikejar, front to back yang dikejar. Makanya penolong sinyal itu yang front to back. Oh iya. Ini udah dapet nih 19,8 cm ujung ke ujung. 19 meter, Ya 19,8, 20 meter sih 20 sebenarnya. meter juga. 20 meter kurang dikit sih sebenarnya. Yang ini belakangnya lebih panjang 20,7. 6. Berarti ini jarak satu elemen ini 5 meter berapa? Yes. Jarak antar elemennya ini nih, bentar. Sorry. 5,5. Jaraknya 5,25. Langsung dapat. Dan kalau gue bikin antena ini tidak pakai matching. Gue sekrut. Sama kayak antena dulu ya. Antena kaset kalau namanya dulu kan. Itu antena kaset. Jadi gue kagak pakai matching apa-apa karena gue udah tahu itu 50 ohm, gue hajar koes langsung jebret. Beres. Tapi sih saya lebih, kalau saya seringnya gitu Pak Ono. Udah saya udah jadi antenanya ya terpaksa saya multitester lagi, udah mastiin aja. Oh. Kadang-kadang kita kan nggak yakin nih multitester ada, udah kita tes 50 ohm nggak, tuh udah ada. Multitester. Dari bawah, dari kabel Bisa gitu? bisa kan sudah dapat 50 ohm. 50 ohm tuh kalau lagi resonansi kan enggak. Enggak, hambatan kan Hambatan kabel 50 ohm sih pasti. kan sama kayak jadi resistor ya. Tapi itu kan kalau dia lagi Transmit gitu. iya. Nggak tahu kalau gue pengertiannya kayak gitu. sih. Lu gila aja lu. Ya nggak apa juga sih. Sah-sah aja. Sah aja. Cobain. Tapi kalau saya kemarin ngukur saya paling pertama itu dapat ajarannya. Pertama kita harus ngukur kabel dulu, yang pasti lossnya harus kecil. Oh iya. Kabel kita harus ukur. Misalkan kabel gini, sekarang kabelnya 50 ohm ya, harus kita dapetin 50 ohm dengan matchingnya dengan frekuensi sama. Ya. Jadi kalau pakai kabel untuk 20 meter band sama 40 meter band nggak bisa kabel itu juga pakai, harus beda lagi. Kemarin yang gagal apa ya? 3 elemen ya? Dan 2 elemen Ini. nggak dapet ya, nggak match. Gampang. Sorry ya. Maaf. Kan udah dikasih tutorialnya teman-teman juga. Tinggal kita Ternyata gampang aja kan? Ini mah gue udah sering praktek lagi asli. Soalnya itu kita prakteknya udah naikin kapas, turunin lagi, jadi nggak dapet hitungan yang ada di datasheet yang dikasih di internet itu nggak pas jadinya. Iya. Tapi kalau udah ada software ini kan saya baru tahu nih softwarenya ini. Nanti kan udah Tahu nggak yang gue bikin dia gimana? Ini kan insulator. Iya, Akhirnya tahu nggak boomnya pakai apa saya? kayu. Kayu. Tapi di rumah ada kan yang biasa. Ya ada tutorialnya kalau saya di YouTube ya. Iya. Ada buat ya. Gue pakai kayu boomnya. Jadi kayunya bentuknya kayak huruf H gitu. Kayu huruf H, terus kasih aluminium, beres. Udah gitu disekrup. Tidak pakai matching. Sekrup. Itu kemarin yang pakai antena 40 meter pakai kabelnya kabel SR
kabel listrik yang Oh. pilih dua itu Ah. dibuka itu pakai kabel. Harusnya ada fokus red. di Fokus jadiin red. satu gitu ya. Kan dia kan ada dua Ada dua. pilihan gitu kan. Makanya saya Pilihan mau bilangnya dilepas orangnya satu. masih belum Jadi dilepas. satu. Gimana nih Kalau hasilnya? seperti itu. Iseng pakai kabel Nomor red. 5. Bagus malah. Pertama kabel kan bekas saya nggak ada pakai kabel Ada, bekas. ada, ada. Kabel cabutan Ada, dari ada. kalau ada klien yang kadang Ada, bocor ada. kabelnya kita pakai itu solder ujung-ujungnya kasih apa? Kasih